dia bersih-bersih, dia wangi-wangi, kemudian dia pakai pakaian yang tertutup gitu ya. Kemudian dia pagi-pagi itu juga segera datang ke sana, segera datang ke sekolah. Jam 6, waktu masuknya sekolah jam 8. Dia nungguin di situ, nungguin Ustazah Iman. Nungguin Ustazah Iman Sidki. Sampai kemudian begitu Ustazah Iman Sidki datang, dia pelukin Ustazah Iman. Dia bilang Ustazah Iman, "Ustazah, tolong bantu saya Ustazah. Cepetan Ustazah, sekarang juga Ustazah, masukkan saya ke dalam agama Islam." Ustazah Iman nanya. Dia bilang, "Saya akan syahadatkan kamu, masukkan kamu dalam agama Islam. Tapi saya cuma mau tanya satu pertanyaan. Kenapa kamu mau masuk Islam?" Dan dia bilang, "Sebab saya tidak sanggup berpisah dari Nabi Muhammad. Sebab saya tak sanggup berpisah dari Nabi Muhammad." Terus dia cerita apa yang terjadi padanya. Ustazah Iman pelukin dia, kemudian mengucapkan syahadat di saat murid-murid pada mulai masuk dan menjadi saksi syahadatnya hari itu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, tuh Nabi Muhammad SAW. Ama orang yang belum Islam aja segitu sayangnya ketika tahu bahwa nama beliau ada dalam hati orang tersebut. Apalagi sama kita. Sayang, nabinya sayang. Ustazah, saya kalau mau tahu nih, Nabi sayang gak sih sama saya? Gampang banget kok cara cari taunya. Ustazah, Nabi Muhammad kenal gak sih sama saya? Gampang banget cara cari taunya. Gimana? Liatin hatimu kepada Nabi Muhammad seperti apakah gerangan rasamu padanya. Sebab kepada Nabi tak ada cinta yang tertolak. Sebab kepada Nabi tak ada rasa yang tak dibalas. Kamu merasa cinta kepada Nabi, artinya Nabi pun telah cinta padamu. Kamu rindu kepada Nabi, artinya Nabi pun rindu padamu. Kamu tak pernah kenal rasa kepada Nabi, maafkan aku jika aku sampaikan padamu, berhati-hatilah, sebab itu pertanda namamu pun belum masuk dalam daftar orang-orang yang dicinta, yang dikenal oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski sebanyak apapun kamu telah mengerjakan sholat atau membaca banyak sholawat, rasa hati, Bu, ini soal rasa hati, soal cinta dalam hatimu deh. Ini perkara masalah tentang siapa yang bertahta dalam hatimu. Dan jika kamu merasa saya belum punya cinta kepada Nabi Muhammad, saya sampaikan padamu, jangan pernah berani mati dalam keadaan seperti ini. Jangan berani mati sebelum kamu punya cinta sama Nabi. Siapa yang kamu harap memberi syafaat padamu jika kamu mati sebelum punya cinta sama Nabi? Kamu berharap di akhirat berada di belakang siapa jika kamu waktu di dunia belum punya cinta sama Nabi, sementara Nabi telah berkata, anta ma'aman ahbabta, kamu
kamu bersama dengan yang kamu cintai. Sementara Nabi telah mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku kelak akan bersama denganku di surga. Kalau kamu tidak mencintainya, siapa yang kamu harap? Suamimu, ayahmu, ibumu, anakmu, ibadahmu yang belum jelas nasibnya di akhirat nanti. Siapa yang dapat kamu harap? Siapa yang lebih bisa memberimu kebahagiaan dan syafaat melebihi seseorang yang Allah Subhanahu wa taala telah menjaminnya? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan terus memberimu syafaat wahai Nabi hingga kamu menyelamatkan umatmu dari dalam neraka dan kamu merasa puas. Sayyidina Ali mengatakan, innaha arja ayat fil Quran. Ayat ini adalah ayat yang paling memberikan pengharapan dari seluruh isi Al-Quran. Kenapa begitu wahai Sayyidina Ali? Sayyidina Ali menjawab, sebab saya tahu Nabi tidak akan puas selagi masih ada satu umatnya yang berada dalam api neraka. Allah masih akan terus memberi syafaat kepada Nabi Muhammad. Untuk Nabi Muhammad memberikan syafaat tersebut menyelamatkan umatnya. Kalau kamu tidak kenal dengan manusia agung ini, kalau kamu tidak punya rasa kepada manusia mulia ini, kalau kamu tidak punya rindu kepada manusia terkasih di sisi Allah ini, siapa dan apa yang bisa kamu harap untuk kamu bawa pulang menuju kematian? Ana awal man dakhalal jannah wala fakhr. Akulah orang pertama yang masuk surga, kata Nabi Muhammad. Wa miftahul jannah biyadi wala fakhr. Kunci surga ada di tanganku, kata Nabi Muhammad. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Saudaraku sekalian, jika kamu sangat ingin di akhirat terselamatkan dan masuk surga, maka segeralah merapat, segeralah mendekat kepada yang Allah janjikan kunci surga berada di tangannya. Jangan main-main sama sang pemegang kunci surga, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah umat yang taat baginya. Jadilah umat yang menurut apa yang beliau perintahkan padamu. Jadilah seseorang yang pantas dipandang dengan pandangan kasih sayangnya. Sebab Bu, maaf, meskipun kamu cinta kepada Nabi, Nabi akan sulit cinta kepada seorang istri yang selalu durhaka kepada suaminya. Sebab maaf Bu, meskipun kamu mengaku cinta kepada Nabi, Nabi akan sulit untuk mencintai seorang ibu yang tidak menyayangi putra-putrinya. Mari kita menjadi umat yang salehah, sehingga mudah-mudahan Nabi Muhammad berkenan menerima kita sebagai umatnya. Penuhi hatimu dengan cinta, biarkan Nabi Muhammad bertahta di dalamnya, dan rayakanlah hari-hari raya setiap hari hingga datang hari perjumpaanmu dengannya. Semoga Nabi Muhammad ridho padamu, yang merupakan pertanda Allah ridho padamu. Semoga Nabi Muhammad memandangmu dengan pandangan cintanya dan menerimamu sebagai umatnya di akhirat. Beliau berkenan untuk memberikan syafaatnya kepadamu insya Allah. Semoga kita semua menjadi orang-orang
yang diterima oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada di antara kita yang dipecat oleh beliau sebagai umatnya insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.